Nah, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:15 menit, dan juga partisipan yang berkumpul sudah lumayan banyak. Nah, mari saja kita mulai webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Jani dan saya bertugas sebagai host pada webinar kali ini. Pada webinar kali ini, presenternya adalah Mas Noval Khairulyanto dan moderatornya adalah Mas Alfiansyah. Mas Muhammad Alfiansyah. Untuk mempersingkat waktu, kepada saudara moderator dipersilahkan untuk mengambil alih webinar kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara host. Baiklah, pada webinar kali ini, kami akan mempersembahkan webinar yang berjudul 3 Pola Sejarah yang menjadikannya penting untuk dipelajari. Dan yang akan dibawakan oleh saudara Noval Khairulyanto. Nah, saudara Noval Khairulyanto ini, dia lahir pada tanggal 23 Maret tahun 2002. Dia bersekolah di SMK Semak Bogor. Dan saudara Noval tersebut di kelas dia itu sangat antusias sekali dengan perkembangan sejarah yang yang berjalan di dunia ini. Kepada saudara Noval, saya persilakan untuk memulai pemaparan materi. Baik, terima kasih. Yang terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat jelas PowerPoint-nya? Sudah. Kan kamu udah biji Tolong di full screen ya. Share screen. Oke. Baik, saya mulai. Mohon maaf, saudara Nova, suaranya tidak terdengar. Masih belum? Apakah sudah terdengar? Ya, sudah. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 pola sejarah yang menjadikan mengapa sejarah itu penting untuk dipelajari. Karena pada saat ini orang-orang menganggap sepele tentang mempelajari sejarah, padahal mempelajari sejarah memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan kita, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Jadi kita mulai dari apa itu sejarah. Sejarah sendiri berasal dari kata sajaratun, atau sajaratun yang dari bahasa Arab yang memiliki arti pohon. Namun dalam bahasa Arab sendiri, sejarah memiliki kata khusus yaitu tarikh. Secara arti, sejarah memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan kata dalam bahasa Romawi, yaitu historia, yang memiliki arti ilmu atau orang yang terpelajar. Menurut definisi dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sejarah memiliki definisi sebuah kejadian yang berlangsung terhadap waktu lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan beragam peristiwa. Menurut William Henry Walsh, seorang filsuf dari Britania Raya pada abad ke-20, sejarah itu menitikberatkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Tapi ini bukan berarti bahwa yang tidak penting di masa lalu
bukanlah sejarah, tapi kebanyakan sejarah itu menitikberatkan pada hal-hal atau kejadian penting yang terjadi selama peradaban manusia. Lalu terdapat 6 dimensi kerangka sejarah. Yang saya kutip dari kompas.com, kerangka sejarah meliputi apa yang berarti menunjuk pada peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, kapan, menunjuk kepada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga, di mana, menunjuk kepada tempat terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat, siapa, menunjuk kepada siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa sejarah yang terjadi tersebut. Yang kelima, mengapa, menunjuk kepada hubungan sebab akibat dari sebuah peristiwa sejarah yang terjadi. Dan keenam, bagaimana, menunjuk kepada bagaimana peristiwa sejarah tersebut bisa terjadi dan menjelaskan tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Jadi sekarang kita masuk ke dalam 3 pola sejarah. Dalam sejarah perkembangan manusia, terdapat pola yang terus berulang selama ribuan tahun. Para ahli sejarah melihat pola-pola tersebut yang diakibatkan oleh penyebab yang sama dan menimbulkan efek yang sama pula. Pola-pola ini terjadi secara berulang setiap ratusan hingga ribuan tahun, bahkan sepanjang riwayat peradaban manusia hingga ke masa depan. Sebenarnya ada banyak sekali pola-pola sejarah, namun kali ini akan saya jelaskan 3 pola sejarah yang paling menarik untuk kita ketahui dan menjadi sebab mengapa belajar sejarah itu penting untuk dilakukan. Pola pertama yaitu penguasa terkuat selalu yang paling toleran. Jadi premisnya di sini bukan saat jadi penguasa terkuat, maka dia akan menjadi orang paling toleran. Tetapi ketika menjadi orang yang paling toleran, maka dia akan menjadi penguasa terkuat. Apa contohnya dari sejarah-sejarah ini? Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kerajaan Achaemenid, dinasti Tang di Cina, Kekaisaran Ottoman Turki, dan Kekaisaran Roma. Persia ketika dinasti Achaemenid pada tahun 550 sebelum Masehi dan sampai 330 sebelum Masehi memiliki wilayah yang cakupannya sangat luas. Bahkan 7 kali luas Indonesia saat ini, luas daratan Indonesia saat ini. Mengapa mereka bisa mendapatkan wilayah seluas itu? Karena mereka saat melakukan ekspansi tidak menjadikan orang asing sebagai orang yang berbeda dari orang-orang Persia. Mereka tetap memberikan toleransi, seperti toleransi beragama, toleransi dalam bidang sosial politik, dan bidang-bidang lainnya. Mereka tetap memperbolehkan orang-orang asing yang berada dalam ekspansi wilayah tersebut untuk turut serta dalam politik, bahkan hingga menjadi orang-orang penting di bagian pemerintahan. Sama seperti dinasti Achaemenid, dinasti Tang, Ottoman Empire, dan Roman Empire juga memiliki sistem yang sama, yaitu toleransi terhadap orang-orang asing saat melakukan ekspansi wilayah. Bahkan dinasti Tang sendiri memiliki kaisar yang berasal dari keturunan Turki, padahal dinasti tersebut berada di Tiongkok. Roman Empire juga memiliki sistem yang sama, bahkan dia sudah berbentuk republik dan bukan berbentuk kerajaan. Dan kebanyakan kerajaannya berasal dari wilayah Dalmatia yang bukan dari wilayah asli Roma. Tetapi mengapa semua kerajaan ini tidak berada sampai sekarang? Karena mereka mengalami kemunduran yang disebabkan oleh pastinya intoleransi. Semua kerajaan ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh satu faktor yang sama. Achaemenid Empire mengalami kemunduran karena orang-orang Persia menganggap orang-orang asing mulai mengambil wilayah mereka. Orang-orang dinasti Tang mulai menganggap orang asing sebagai pengambil wilayah mereka juga, karena terjadinya perang antara dinasti Tang dengan negara-negara tetangga. Sementara Kekaisaran Ottoman
mengalami stagnasi atau tidak mengalami kemajuan baik secara ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya, karena kebanyakan ulama saat itu menganggap bahwa ilmu dari bangsa-bangsa di Eropa yang beragama Kristen sebagai hal yang tabu. Sedangkan Roman Empire mengalami kemunduran karena dimulai dari diangkatnya Kaisar pertama Romawi yang beragama Kristen dan menjadikan Kristen sebagai agama resmi, sehingga terjadi intoleransi di antara rakyat-rakyat Kekaisaran Roma. Jadi pelajaran sejarah yang bisa kita tarik dari sini, jika ingin menjadi negara yang kuat, maka seringkali diawali dengan menguatnya diawali dengan menjadi orang-orang yang toleransi, yang tolerir terhadap sesama. Sebaliknya, negara yang hancur akan diawali dengan isu-isu toleransi yang menggerogoti bangsa itu dari dalam sehingga melemah dan akhirnya jatuh dengan sendirinya. Lalu pola kedua, tidak ada harga yang naik selamanya. Pola ini dalam bidang ekonomi dikenal dengan nama economic bubble atau gelembung ekonomi. Economic bubble adalah sebuah fenomena ekonomi di mana harga suatu barang yang berangsur-angsur naik secara terus-menerus dengan sangat cepat dan membuat banyak pelaku ekonomi berlomba-lomba untuk membeli barang tersebut, untuk kemudian dijual kembali dengan harapan mendapatkan selisih harga yang lebih besar. Nah, kenapa nama fenomena ini disebut bubble atau gelembung? Karena ini mempunyai alasan tersendiri. Gelembung sendiri menginterpretasikan bagaimana kejadian ini berjalan. Penggambarannya seperti gelembung, di mana gelembung tersebut akan membesar, naik semakin tinggi, dan tiba saatnya gelembung tersebut pecah, atau dalam kasus ini hilang nilai jualnya. Setiap terjadi kenaik economic bubble akan melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu displacement, atau munculnya kesempatan atau tren baru. Yang kedua euforia, melonjaknya harapan pada tren tersebut. Yang ketiga mania, munculnya kekecewaan. Banyak orang yang membeli dengan harga yang semakin tinggi, dan semakin tinggi lagi. Yang keempat, distress, munculnya kekecewaan saat tren tersebut nampaknya mulai memudar. Dan yang terakhir, revolution atau discredit, yaitu saat harga terjun bebas dan gelembung pecah. Contoh-contoh dari tren economic bubble ini dapat kita lihat sebagai dari tren batu akik pada tahun 2015, di mana orang-orang mencari batu akik dan dijual dengan harga bisa mencapai 2 miliar, tetapi setelah beberapa bulan setelahnya, tiba-tiba harganya hanya menjadi 1 atau 2 juta. Selain itu, kita bisa lihat dari fenomena boomingnya tanaman anthurium di awal tahun 2000 di Indonesia, dan harga bunga tulip di Belanda pada abad ke-16, yang awalnya harga bibitnya setara dengan 10 kali gaji orang profesional, tetapi tiba-tiba di Harlem, harga tulip menjadi sangat murah, sehingga harganya menjadi jatuh sekali. Dari ini pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu kita tidak boleh sampai terbuai oleh tren sesaat, yang sampai mengeluarkan seluruh tabungan kita untuk berinvestasi atau terhadap barang atau komoditas yang harganya terus naik dengan tidak wajar. Jika kita ingin menginvestasikan tabungan kita, sebaiknya kita harus melihat kondisi yang terjadi di lingkungan terlebih dahulu. Apakah tren ini akan naik terus seperti harga emas atau tiba-tiba turun, seperti contoh-contoh yang tadi telah saya sebutkan. Pola ketiga, yaitu pemerintahan dengan kontrol ekstrim berujung pada pelanggaran HAM. Jadi, jadi terdapat 2 pandangan ekstrim politik, yaitu full control atau bisa disebut dengan totaliter, dan no control.
Negara dengan sistem totaliter mengatur semua segi kehidupan masyarakat, mulai dari perputaran ekonomi, aliran informasi, sistem pendidikan, pembangunan infrastruktur, bahkan opini pribadi masyarakat terkait dengan pemerintahan yang berjalan. Dalam kondisi tersebut, sudah pasti tidak ada kebebasan berekspresi dan berpendapat, hingga privasi individu yang akhirnya berujung pada pelanggaran HAM. Contohnya sudah banyak terjadi, dan ini adalah 3 contoh besar dari pelanggaran pemerintahan dengan kontrol ekstrim yang berujung pada pelanggaran HAM. Yang paling kita kenal adalah Adolf Hitler dengan sistem politik sayap kanan fasis yang menjunjung tinggi kepemilikan oleh negara. Semua barang yang dimiliki oleh masyarakat digunakan untuk kepentingan negara. Pemerintahan Hitler menolak keras kritik hingga mengkriminalisasi kritik pada pemerintahan saat itu. Karena saking takutnya Hitler kepada masyarakat dan kritik dari masyarakat tersebut, Hitler menjadi paranoid dan mulai melakukan Holocaust. Dan saat itu Hitler menyalahkan bangsa Yahudi karena menganggap bangsa Yahudi terlalu tangan. Nggak boleh. Mengambil kepentingan ekonomi dibanding warga asli Jerman. Hingga akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan korban jiwa hingga 50 juta jiwa. Yang kedua yaitu Joseph Stalin, yaitu seorang diktator dari Uni Soviet. Dan ini timeline waktunya sama dengan Hitler, tetapi dia lebih lama berkuasanya karena saat itu Soviet keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Stalin berhaluan sayap kiri sosialis komunis dengan ideologi Marxisme, di mana dia percaya tidak terdapat sistem kelas di masyarakat, tidak ada kepemilikan pribadi, dan tidak ada perdagangan. Semua orang mengerjakan apa yang diinginkan, saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, dan berkontribusi pada negara. Bahkan tidak terjadi perdagangan. Sebelum Stalin sebenarnya Soviet merupakan negara yang tidak terlalu totaliter karena Lenin lebih bersikap intelektual dibanding Joseph Stalin. Joseph Stalin sendiri memiliki sifat paranoid di mana dia takut dengan lawan-lawan politiknya sehingga dia mulai mengatur semua kegiatan yang terjadi di negara Soviet bahkan hingga opini pribadinya dan bahkan terjadi yang namanya fenomena The Great Purge yang dilakukan oleh Soviet, yaitu pembersihan besar-besaran lawan politik dari Joseph Stalin. Berdasarkan laporan yang dari ahli sejarah, jumlah korban dari fenomena The Great Purge yang dilakukan oleh Stalin ini bahkan melebihi jumlah korban dari Perang Dunia Kedua, mencapai 60 juta jiwa. Dan ini diperparah dengan kemiskinan, kelaparan, dan hal-hal buruk lainnya yang terjadi di Uni Soviet saat itu. Lalu yang ketiga, rezim Pol Pot yang berasal dari negara tetangga kita yaitu Kamboja pada tahun 1960-an. Rezim ini mirip seperti rezim Stalin dengan cita-cita komunismenya, di mana privasi sangat-sangat dihapuskan hingga ke tahap paling pribadi, dan warga tidak bisa memilih dan memiliki barang. Semua diatur oleh pemerintah. Yang paling aneh dari Pol Pot sendiri yaitu dia membenci kaum intelektual dan urbanisme, atau dia sangat tidak ingin adanya perkotaan di Kamboja. Dia menganggap perkotaan dan kaum intelektual tersebut sebagai ancaman bagi negara. Orang berkacamata, berkulit tangan halus, atau artinya dia tidak melakukan pekerjaan kasar, bisa dieksekusi mati, dan saat itu juga, di tempat itu juga. Pada tahun 1975 sampai 1979, rezim Pol Pot yang dikenal dengan nama rezim Khmer Merah bertanggung jawab dalam kematian 1,5 juta jiwa warga Kamboja atau 7/8 warga Kamboja yang diakibatkan oleh kelaparan, penyakit menular, dan perbudakan
serta eksekusi yang dilakukan secara terus-menerus oleh Pol Pot terhadap kaum intelektual. Pola ini terus berulang dan ironisnya banyak masyarakat yang tak paham, malah mengangkat pemimpin yang sejak awal memiliki ciri-ciri yang mengarah ke totalitarianisme dengan jargon-jargon nasionalisme dan anti-asing. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa masyarakat demokratis yang buta sejarah dengan mudah disetir oleh media propaganda, fitnah, dan berita palsu untuk membelokkan persepsinya terhadap kepentingan kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, belajar sejarah penting bagi kita di setiap aspek kehidupan. Lalu kita sampai di tujuan utama kita, mengapa belajar sejarah penting. Yang pertama, sejarah merupakan petunjuk untuk menjadi lebih bijak dan lebih cerdas. Untuk menentukan bahwa pilihan yang kita akan ambil di masa depan merupakan pilihan terbaik yang ada dan tidak memberikan efek negatif atau meminimalkan efek negatif yang akan terjadi di masyarakat. Yang kedua, sejarah sebagai modal pengetahuan untuk membangun peradaban yang lebih baik. Belajar dari penemuan-penemuan dan ide-ide yang telah dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan di masa lalu untuk kita terus mengembangkannya demi kemajuan peradaban manusia yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu memberi inspirasi dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Karena sejarah merupakan rentetan atau rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Mempelajari sejarah seperti connecting the dots atau menghubung-hubungkan titik-titik. Sejarah perlu dipelajari karena akan melatih kita untuk berpikir dan mengolah informasi. Belajar sejarah dapat menyulut imajinasi sehingga mendorong kita untuk berupaya mengumpulkan lebih banyak informasi. Selanjutnya yaitu menanamkan nilai-nilai persatuan. Dengan berkaca pada perjuangan dan melihat semangat para pahlawan nasional dalam melawan para penjajah, dapat meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam hati kita yang sangat penting di masa sekarang untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dan ini adalah fungsi yang paling penting dari sejarah, yaitu agar kita tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di masa lalu. Sejarah tidak hanya tentang kebaikan, tetapi juga ada keburukan seperti yang tadi telah saya jelaskan. Untuk itu, kita hanya perlu mengambil kebaikannya dan menghilangkan keburukan dari sejarah tersebut, dari sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Sebagai penutup, saya akan memberikan kutipan dari Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, seorang filsuf Spanyol dalam karyanya The Life of Reason, Reason in Common Sense tahun 1905. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Mereka yang tidak mengingat sejarah atau masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya kembali. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke saudara moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Noval. Untuk sesi tanya jawab telah dibuka. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung unmute mic Anda atau bisa tulis di kolom chat. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin untuk Saudara Noval bisa memberikan sepatah dua kata untuk memancing timbulnya pertanyaan. Terima kasih. Saya mau menambahkannya tadi. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang telah saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya sudah ada tanda-tandanya di masa sekarang. Mungkin kita memilih di masa sekarang, di politik kita saat ini di Indonesia, mungkin kita menganggap bahwa pemerintahan yang terjadi biasa-biasa saja dengan tidak terlalu menghiraukan pendapat masyarakat, padahal itu sebenarnya adalah ciri-ciri dari totalitarianisme. Tapi semoga saja tidak akan terjadi ke arah situ agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Dan mungkin poin penting dari yang saya ingin sampaikan yaitu kita ini seharusnya menjadi orang-orang yang toleran agar kita menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang di poin 1, di pola pertama, agar kita tidak mengalami kemunduran dan tidak menjadikan RI negara kita terpecah belah, kita harus menjadi orang yang toleran. Tidak boleh membesar-besarkan isu SARA karena itu akan memecah belah warga kita. Padahal negara Indonesia sendiri merupakan negara dengan diversity yang paling tinggi. Kedua, mungkin saat ini yang paling diverse setelah Peru, dan bahasanya juga paling banyak setelah Papua Nugini. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang terjadi di negara kita. Kita harus menganggap perbedaan tersebut bukan sebagai alasan untuk menghindari atau bukan sebagai alasan untuk menghindari dan menjadikannya sebagai orang tersebut lawan kita, tetapi alasan sebagai untuk memperkuat hubungan kita karena hal-hal tersebut merupakan harta kita yang paling berharga. Bukan uang, bukan wilayah, tetapi harta yang paling berharga adalah kebudayaan yang kita miliki. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Kepada Bu Meti, silakan nyalakan mic-nya. Oke. Tadi kan dibilang ya bahwa intoleransi itu adalah salah satu pemicu keruntuhan sebuah negara, bahkan sebuah peradaban. Nah, tapi di sisi lain kita lihat juga di Indonesia banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa kita harus menjaga. Jadi dia berpegang pada prinsipnya, berpegang pada pola pikirnya yang merasa bahwa hal tersebut harus dijaga. Apa yang saya yakini harus dijaga. Sehingga toleransinya bisa dibilang kecil. Bagaimana caranya, terutama di kalangan pemuda, untuk menjaga supaya pemikiran-pemikiran yang toleran bisa tetap diterima, tetapi orang tersebut tidak merasa bahwa prinsipnya atau keyakinannya itu terabaikan. Gitu. Itu pertanyaan. Baiklah, kepada Saudara Noval, silakan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Saudara Moderator dan terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Meti. Menurut saya, tadi kan contohnya orang itu memegang teguh prinsip dari
leluhur-leluhurnya atau pendahulu-pendahulunya tentang suatu ide bahwa dia harus menjaga prinsip-prinsip tersebut. Padahal prinsip-prinsip tersebut bersifat intoleran. Tetapi menurut saya tidak ada kebudayaan mengajarkan prinsip-prinsip yang intoleran. Karena sebagai contoh dalam agama saya yaitu Islam, Nabi sendiri tidak mengajarkan kita untuk menjadi intoleran. Kita tidak boleh memaksa orang yang beragama beda dengan kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita tidak boleh melarang dia beribadah sesuai keyakinannya. Kita tidak boleh melarang apa-apa yang terkait dengan agamanya. Jadi sebenarnya inti dari pengajaran yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah tetap bersifat toleran terhadap masyarakat yang beragama lain. Menurut saya jika orang tersebut percaya bahwa dia harus memegang teguh prinsip-prinsip yang bersifat intoleran, sebenarnya dia memiliki persepsi yang salah terhadap prinsip tersebut. Atau jika memang prinsipnya bersifat intoleran dari awal, sebaiknya dia harus membuka pikirannya terhadap dunia luar, karena saat ini globalisasi sudah membuat dunia kita ini tidak memiliki batas. Jadi kita tahu bahwa di dunia ini bukan hanya kita saja, tetapi sangat beragam. Jadi kita harus menghargai toleransi-toleransi tersebut. Mungkin bagi pemuda kita awali dari menanamkan nilai-nilai agar mereka tidak melakukan sara. Kita mulai dari seperti mencegah terjadinya bullying atau mengeluarkan jokes atau komedi-komedi yang memiliki susara. Menurut saya seperti itu. Walaupun di lingkungannya sendiri yang sudah akrab dengan si orang tersebut, karena mungkin saja dia menyebarkannya di media sosial dan jejak digital sampai kapanpun tidak akan hilang. Jadi kesimpulan dari saya, solusinya adalah kita harus bersikap terbuka dan mengajarkan ke orang tersebut agar memiliki pikiran terbuka terkait dengan seberapa beragamnya manusia di dunia ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nova atas jawabannya. Bagaimana Bu Metix, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih Nova. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Azil Baruna. Saya ingin bertanya, apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai siswa atau masyarakat untuk mencegah intoleran? Kepada Saudara Nopal, silakan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Azril atas pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita harus membuka pikiran kita terhadap betapa beragamnya kehidupan kita di dunia ini. Dan mungkin sebagai siswa, karena tujuan utama kita sebagai siswa adalah belajar, jadi kita bisa mempelajari budaya-budaya dari teman kita yang berbeda suku atau ras atau agama, tetapi cukup mempelajarinya saja. Mungkin kalau di agama kita hanya cukup mengetahuinya saja, tidak perlu melakukannya. Yang penting kita tidak menganggap budaya orang lain itu sebagai budaya yang rendahan atau apapun itu yang sebagai buruknya, karena hal tersebut mungkin mengarah ke etnosentrisme atau pengakuan orang atau penganggapan kebudayaan sendiri merupakan kebudayaan yang paling tinggi, dan itu adalah bibit-bibit terjadinya intoleransi. Lalu mungkin salah satu solusi lagi yang paling efektif yang selalu diajarkan ke saya dari
semenjak sekolah dasar, yaitu kita tidak boleh pandang bulu dalam memilih teman. Ini berlaku di sekolah ataupun masyarakat. Jadi siapapun itu orangnya, jika dia memiliki itikat baik atau dapat membawa kita ke dalam kebaikan dan tidak membawa kita ke dalam hal-hal yang buruk, tidak ada salahnya bagi kita untuk berteman dengan dia. Ataupun jika dia memiliki itikat buruk, sebaiknya kita sebagai teman yang peduli mengingatkan dia dan menegur dia agar tidak melakukan hal-hal buruk tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Noval. Kepada Saudara Azrul Baruna, apakah sudah puas dengan jawaban dari Saudara Noval? Baik, tidak ada respon. Mungkin sudah puas. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Saudara Andika Bagasa Putra. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Anda kalau ada orang yang sangat mengerti sejarah, tapi dia tetap melakukan hal buruk yang dulunya ada di sejarah demi nafsunya? Terima kasih. Kepada Saudara Noval, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada moderator dan atas pertanyaannya dari Andika. Jadi menurut saya, jika orang tersebut tahu sejarah dan tetap melakukannya demi nafsunya, tetap melakukan hal buruk yang dari sejarah tersebut demi nafsunya, sudah pasti dia hanya melihat sejarah dari satu sisi. Tetapi saya tadi sudah sebutkan bahwa sejarah bukan hanya kebaikan saja, tetapi ada hal buruknya. Jadi jika kita ingin pelajari sejarah, sebaiknya kita mempelajari sejarah secara menyeluruh. Kita harus mempelajari dari dua perspektif. Jika kita sebagai contoh, saat ini sebenarnya dari setelah Perang Dunia Kedua mulai muncul gerakan-gerakan neo-Nazi yang menganggap bahwa gerakan Nazi harus dibangkitkan kembali dan mereka menganggap Nazi sebagai Jerman yang benar. Nah, ini sebenarnya salah karena sudah jelas bahwa Nazi melakukan Holocaust di Eropa dan memicu terjadinya Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan jutaan nyawa melayang. Dan orang-orang yang menganggap neo-Nazi ini benar sudah pasti dia melihat sejarah Nazi hanya dari kebaikannya saja, seperti Jerman yang melakukan ekspansi wilayah sampai seluruh Eropa berada di tangan Jerman, dan mereka menganggapnya bagus, padahal ekspansi wilayah tersebut dilakukan dengan mengorbankan banyak korban di atas darah. Maksudnya banyak korban yang melayang. Menurut saya, sebaiknya kita harus pelajari juga bahwa kalau dari contoh tersebut, kita harus pelajari dua perspektif dari si kehebatan dari Nazi tersebut. Karena kehebatan dari Nazi bukan hanya ekspansi, tetapi juga ekonomi economic of miracle, saya lupa sebutannya. Pokoknya itu tentang keajaiban ekonomi mereka yang bisa tumbuh secara pesat, padahal terpuruk dari Perang Dunia I. Tetapi sisi negatifnya juga harus kita pelajari. Jadi kembali ke pernyataan saya di awal, kita harus pelajari sejarah dari dua perspektif, dari perspektif yang buruk, perspektif yang baik juga kita harus pelajari, dan kita hanya boleh melakukan atau mengulangi kejadian yang baik bagi masyarakat dan menghindari keburukan yang mungkin terjadi di masyarakat. Jika di dalam pertanyaannya kan ada tulisan demi nafsunya, mungkin kalau kita sebagai teman dekat dia, kita harus mengingatkan dia, menegur dia bahwa kita tidak boleh, kamu ini tidak boleh mempelajari sejarah secara setengah-setengah. Karena saya ingat satu kutipan dari Winston Churchill, sejarah itu ditulis oleh pemenang.
Jadi kita harus melihat perspektif dari dua arah, si pemenang dan si yang kalah, agar kita bersifat objektif dalam pelajari sejarah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval telah menjawab pertanyaannya. Kepada Saudara Andika Bagas Saputra, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Saudara Noval? Ya baik, sudah sangat jelas kalau Saudara Andika Bagas. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita akan langsung masuk ke bagian closing statement yang akan disampaikan oleh Saudara Noval. Terima kasih. Kesimpulannya, untuk closing statement saya, kita sejarah ini mempelajari sejarah merupakan hal penting yang harus kita lakukan, dan kita tidak boleh menganggap sepele pelajaran sejarah, karena dengan pelajari sejarah kita dapat menghindari kejadian di masa lalu yang buruk agar tidak terulang lagi di masa depan, dan memajukan peradaban kita menuju ke peradaban manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Saya akan mengutip lagi kutipan dari Jorge Santayana. Mereka yang lupa sejarah dikutuk untuk mengulangi sejarah tersebut. Terima kasih. Baik, webinar kali ini telah selesai, maka saya akan kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada presenter Mas Noval dan juga kepada moderator Mas Alfiansyah. Saya mengingatkan jangan lupa untuk mengisi absen karena waktunya juga sudah mau habis. Jadi akan saya cukupkan webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.